Rumah tangga, tempat yang seharusnya jadi surga kecil di dunia. Tapi kenapa justru banyak yang berubah jadi neraka yang menyakitkan? Bukan karena tidak cinta, tapi karena banyak yang tak sadar. Ada godaan-godaan tersembunyi yang menggerogoti dari dalam. Setan tak pernah tidur. Ia merusak lewat hal-hal kecil yang kita abaikan. Hari ini, mari kita buka mata. Mari kita jaga rumah tangga kita sebelum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, rumah tangga bukan hanya sekedar ikatan antara dua insan, tetapi adalah medan ujian dan perjuangan. Ia bisa menjadi surga di dunia, namun juga bisa berubah menjadi jurang penuh duri bila tidak dijaga dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Inilah peringatan awal. Kita disuruh menjaga keluarga, bukan sekadar mencintai mereka, tapi menyelamatkan mereka dari murka Allah. Karena dalam rumah tangga akan ada banyak ujian, banyak godaan, dan banyak celah kehancuran. Pertama, godaan syahwat, yaitu perselingkuhan dan ketidaksetiaan. Saat ini, begitu mudahnya orang tergoda oleh lawan jenis. Media sosial menjadi pintu awal kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki setelah aku wafat daripada godaan wanita." Hadis Bukhari dan Muslim. Begitupun istri, ketika hatinya tak lagi bersandar pada iman, maka ucapan manis lelaki asing lebih menggoda daripada nasihat suaminya. Perselingkuhan bukan selalu dimulai dengan zina, tapi dari like dan chat dan komunikasi rahasia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Siapa yang menahan pandangannya karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan manisnya iman dalam hatinya. Kedua, godaan emosi, yaitu amarah yang menghancurkan. Berapa banyak rumah tangga runtuh hanya karena ucapan dalam amarah. Satu kalimat talak keluar dari mulut yang terbakar emosi, lalu penyesalan datang di belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Emosi yang tidak terkontrol membuka jalan bagi setan untuk masuk. Imam Al-Ghazali menulis, amarah adalah api kecil dari neraka yang bila tidak dipadamkan akan membakar segalanya, termasuk cinta. Ketiga, godaan harta, yaitu ketamakan dan tidak qanaah. Banyak istri menuntut lebih dan suami memaksakan diri bekerja tanpa arah, padahal Allah telah menjanjikan rezeki sesuai takaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Tapi ketika rumah tangga dikuasai oleh gaya hidup dan pamer harta, maka syukur hilang dan pertengkaran datang. Diriwayatkan dalam hadis, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Hadis riwayat Muslim. Keempat, godaan orang ketiga, yaitu campur tangan mertua atau teman. Sebagian rumah tangga hancur bukan karena mereka sendiri, tapi karena mulut orang ketiga. Kadang mertua, kadang tetangga, kadang sahabat yang pura-pura peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Ulama tafsir mengatakan, musuh yang dimaksud bukan berarti terus memusuhi, tetapi bisa menjadi ujian, menjadi sebab jauh dari Allah. Kelima, godaan waktu, yaitu lupa ibadah karena rutinitas. Ketika sudah menikah, banyak yang justru semakin jauh dari ibadah. Suami sibuk kerja, istri sibuk anak, salat jadi terlambat, ngaji jadi hilang. Padahal rumah tangga harus jadi ladang ibadah, bukan penghalang ibadah. Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam, lalu membangunkan istrinya untuk salat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, godaan teknologi, yaitu HP di tangan, hati di luar rumah. Saat ini banyak suami dan istri yang tidur dalam satu ranjang, tapi hatinya jauh. Satu sibuk scroll TikTok, satu tenggelam di WhatsApp grup. Hati-hati, Imam Hasan Al-Basri berkata, waktu adalah kehidupan. Siapa yang menyia-nyiakan waktu, maka ia sedang menyia-nyiakan hidupnya. Ketujuh, godaan ego, yaitu siapa yang harus minta maaf duluan. Kadang bukan masalah besar yang membuat rumah tangga hancur, tapi karena dua orang terlalu gengsi untuk berkata maaf. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana cara menghadapi godaan rumah tangga? Yang pertama, memperkuat iman di rumah. Salat berjamaah, membaca Quran bersama, jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Kedua, saling terbuka dan jujur. Curhatlah pada pasangan, bukan pada orang lain. Nabi SAW selalu bermusyawarah dengan istrinya. Ketiga, bersyukur dalam kondisi apapun. Bersyukur menumbuhkan cinta, sementara kufur menumbuhkan dendam. Dan yang keempat, jadikanlah Rasulullah sebagai teladan dalam memimpin dan mendampingi pasangan. Sahabat Tafakur Channel, rumah tangga bukan ajang ego, bukan sekadar tempat pelampiasan cinta, tapi rumah tangga adalah ladang untuk menuju surga bersama. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Bila kita mampu menundukkan godaan-godaan itu dengan keimanan dan kesabaran, maka insya Allah rumah tangga kita akan dipenuhi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita dari godaan syahwat, amarah, dunia, dan ego. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.